itu lebih cepat masuk surga dan lebih cepat masuk neraka. Ya, kamu nggak boleh ngejek orang miskin. Kenapa nggak boleh ngejek orang miskin? Papa udah bilang tadi. Kenapa? Karena hisabnya cepat, ya. Karena hartanya sedikit. Kalau dia beriman, hisabnya sedikit, langsung masuk surga sana langsung. Nggak nunggu lama-lama dihisab. Tapi kalau orang kaya, orang yang punya uang, orang yang banyak uang, hisabnya tetap satu-satu ya. Uang ini buat apa? Buat siapa? Buat beribadah apa enggak? Kalau enggak buat beribadah, jelas di neraka. Siksa dulu di neraka ya. Pokoknya semuanya dihitung, ditimbang. Nanti ada timbangan di alam akhirat. Ya. Di Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu saat kamu nanti dihisab. Ya. Pertama, kamu meninggal. Kamu ada di alam kubur. Pintar. Di alam kubur menunggu apa? Menunggu hari kiamat. Betul, menunggu hari kiamat. Sangkakala ditiup, hancur bumi, hancur dunia, semuanya hancur. Alam semesta hancur. Sangkakala kedua ditiup, apa? Orang-orang semuanya pada bangun dari kuburnya. Di padang mahsyar. Betul, di padang mahsyar bangun. Seperti tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah, bangun mereka. Mereka akan berdiri, tidak pakai baju, setinggi Nabi Adam, tinggi banget, kayak pohon kelapa, tinggi banget. Mereka akan menunggu siapa? Menunggu Allah datang. Iya, menunggu Allah datang. Mereka akan di bawah matahari. Matahari cuma tingginya seberapa? Dari mereka deket banget, ya. Matahari sampai kelihatan sampai panas, semuanya panas. Semua manusia kepanasan. Yang nggak kepanasan siapa? Yang beriman. Orang beriman, orang yang suka sedekah. Ya. Jadi sedekahnya kamu nanti akan membuat adem, dingin, nggak kepanasan kena langsung matahari ya. Kamu akan dinaungi oleh sedekahmu. Dinaungi itu kayak di atasnya ada awan, jadi nggak kepanasan, jadi adem, jadi sejuk. Kamu berdirinya nunggu 50.000 tahun nggak kepanasan, nggak keringetan. Kalau orang yang tidak beriman, orang yang jarang sedekah, jarang sholat, jarang ngaji, mereka akan keringatnya terus ngucur keringatnya sampai sampai di atas kakinya. Apa yang di atas kaki? Keringatnya sampai menggenang gitu. Mereka akan menunggu selama 50.000 tahun. Ya? Iya, selama 50.000 tahun. Jadi kalau ada orang miskin dan orang kaya, kamu jangan ngejain orang miskin. Apalagi kalau orang miskin yang beriman, itu sangat-sangat bagus dan sangat cepat masuk surga kalau dia beriman. Ya, jangan dikit-dikit nggak mau jadi orang miskin. Ya itu terserah Allah semuanya ya. Kita hanya tugasnya menerima. Itu. Alhamdulillah udah dikasih rumah. Alhamdulillah sekolah di Sambas. Alhamdulillah udah bisa ngaji, mau ujian juz 28. Alhamdulillah. Banyak anak-anak yang nggak belajar Al-Quran loh. Ya. Banyak anak-anak yang nggak bisa hafal Al-Quran karena nggak diajarin. Nanti dia menyesal. Siapa contohnya orang anak-anak yang menyesal nggak belajar Al-Quran? Papa. Kamu dari kecil nggak ada yang nyuruh ngafalin Al-Quran. Ya, nggak ada yang mengarahkan. Cuma disuruh ngaji biasa di masjid. Ya nggak apa-apa. Papa tetap bersyukur. Itu jalannya Papa. Ya, Papa udah tua baru tahu. Oh itu bagus banget ya kalau bisa ngafalin. Nanti kita derajatnya di surga, di hafalan terakhir kita udah nyampe mana. Itu paling bagus sekali. Semakin kamu banyak ngafalin, semakin tinggi derajat surga. Ya, tapi Papa udah tahu, jadi Papa nggak mau mengulangi lagi. Papa pengen kamu dari awal ngerti agama, ngerti Islam, ngerti Allah. Ya, ngajinya bagus. Tapi juga nggak cuma ngaji bagus, tapi akhlak itu yang paling utama juga. Akhlak itu apa? Akhlak itu kelakuannya. Kelakuan, betul. Kelakuannya bagus. Kamu sama teman baik,
sama orang tua, sama papa, sama mama baik, ya. Sama orang miskin juga baik, nggak ngejekin orang miskin, ya. Jadi kamu udah tahu sekarang ya, orang miskin itu lebih baik kalau dia beriman, ya. Tapi lebih baik lagi kalau orang kaya beriman dan sodako, banyak infak, banyak berbagi, ya. Ada orang kaya di Sumatera, Iya. teman papa baru cerita kemarin, Heeh. orang kaya itu bikin masjid bermiliar-miliar, Miliar. bikin 2 masjid bagus banget, bagus banget, pokoknya uangnya banyak, bikin masjid. Dia nggak mau diketahui orang, dia nggak mau orang tahu kalau dia bikin masjid, ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi kamu berinfak tapi orang lain nggak tahu, itu bagus banget. Iya. Nanti pahalanya gede banget di akhirat, ya. Makanya kalau jadi orang kaya ya yang kayak gitu, ya. Kalau punya uang dikasih untuk bikin masjid, sodako, buat orang miskin juga dikasih, ya. Itu ya. Jadi kamu nggak boleh ngecekin orang miskin, orang Tapi kirain pahala pas masih kecil itu pahala itu piala. Iya betul, nanti seperti piala, ya. Kamu di akhirat dapat pahala, bagus banget dapat pahala. Nanti dapat timbangannya, timbangan pahala. Pahala. Ya, nanti kan sebelahnya timbangan dosa. Gede mana? Pahala apa dosa? Ya, kamu harus banyak-banyakin pahala. Kenapa? Dosa itu kita selalu buat, kita selalu berdosa setiap hari. Apa contoh dosamu yang barusan tadi? Ngejain orang miskin, itu dosa juga, ya. Kamu harus beristighfar. Tapi kan Papa belum tahu. Betul, belum tahu, nggak apa-apa. Sekarang udah tahu, ya. Iya. Nggak apa-apa, belum tahu, ya. Makanya Papa kasih tahu. Setiap hari kita Papa juga setiap hari berdosa. Kamu harus banyak-banyak istighfar, ya. Astagfirullah atubu ilaih. Itu kan ada di zikir pagi. Zikir pagi. Ya, astagfirullah. Tiap kamu bikin salah, misalnya kamu marah-marah nih, banting-banting apa-apa, kalau udah reda, udah nggak marah lagi, istighfar. Astagfirullah atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Tapi biasanya karena kalau habis marah itu auto-nya. Betul, itu buang setannya dulu, ya. Yang bikin kamu marah, yang bantuin kamu marah itu dibuang dulu. Habis itu kamu istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Begitu. Ayo kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.